Dani. Perempuan berusia 20 tahun ini juga menyukai balap. Sore ini dia akan beradu cepat dengan Sani. Walau hanya latihan saja, kedua perempuan pembalap ini tetap serius. Seneng aja, happy, buang kesel juga bisa. Soalnya kan sekarang banyak anak muda gitu yang seneng dunia racing gitu. Seneng, jadi banyak kawan lah gitu, memperluas pertemanan juga bisa. Iya. Kalau menurut aku sih cewek sama cowok hobinya kan beda-beda. Cuman tergantung ceweknya itu, ada yang seneng ekstrim juga, ada yang pelembut gitu kan, seneng mainin Barbie kali ya. Oh iya tahu. Kalau aku sih seneng yang ekstrim-ekstrim yang lebih menantang. Andimi Dewi Sani, umurnya 17 tahun. Saat ini dia duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Empat tahun lalu dia berkenalan dengan dunia balap motor ketika masih duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Sekarang dunia balap adalah kesehariannya. Asik, menantang itu tantangan sama polisi. Asik, banyak teman-teman kan pada ngumpul di sini. Ngumpulnya kalau sore di sini. Apa yang dilakukan oleh cowok, kata siapa nggak bisa dilakukan oleh perempuan. Mainan perempuan tapi nggak bisa dimainin sama laki. Dalam 10 tahun terakhir ini, dunia balap di Indonesia tak lagi didominasi kaum laki-laki. Alexandra Asma Subrata, tahun 2006 menandai kehadiran perempuan dalam dunia balap sebagai pembalap. Sejak itu muncul banyak perempuan pembalap di kelas balap mobil maupun balap motor. Sore ini Sani bersama teman-teman satu bengkelnya berlatih bersama, bukan di sirkuit balap, melainkan di jalan umum. Berlokasi di ruas Jalan Cisinga, Kabupaten Tasikmalaya, Zainal dan teman-temannya biasa beradu cepat. Jalan aspal dua arah ini menjadi lintasan balap tidak resmi atau biasa dikenal dengan istilah balap liar. Dalam konteks hidup bernegara, balap liar adalah melanggar hukum. Jalan yang mereka pakai untuk balap adalah fasilitas umum.
maka tentunya jalan ini digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pembalap. Dan tentu saja kegiatan ini berkonsekuensi, yaitu dibubarkan hingga ditangkap polisi. Namun, di balik pelanggaran ini, ada semangat dan harapan dari mereka. Ingin menjadi pembalap sungguhan. Pembalap yang membalap di sirkuit. Pembalap yang merindukan podium, piala, dan uang halal. Kalau pengennya sih yang terang, lampu, dan pinggir-pinggir banyak lampu. Terus yang gak gini juga. Pengennya ya resmi. Kalau resmi, insya Allah tahun depan itu lagi ngeriset dulu motornya, yang Mio, yang Matic 200 cc. Dia lebih beratnya. Bedanya kalau liaran ya kayak gini, nungguin dulu, santai-santai dulu. Kucing-kucingan dengan ini. Ya main kucing-kucingan sama polisi. Siapa kucing? Lain halnya dengan Zainal yang belum menikmati ajang balap resmi. Sani memiliki kesempatan itu. Sani memiliki jadwal latihan balap resmi. Sirkuit Bukit Besar, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya menjadi tempat dia melatih kemampuan dan kecepatannya. Latihan hari ini adalah bagian dari persiapan Sani untuk mengikuti kejuaraan nasional balap seri 4 tahun ini. Sirkuit ini memiliki panjang sekitar 1,2 km. Biasa digunakan oleh pembalap-pembalap dari Tasikmalaya, Subang, Sumedang, Sukabumi, dan Bandung. Dalam latihan ini Sani tidak memakai motornya Jajang, karena karakter motor Jajang hanya digunakan untuk balap lintasan pendek dan lurus, atau drag race. Dalam drag race, dua pembalap akan beradu cepat melewati lintasan lurus sepanjang 201 meter. Sedangkan tipe sirkuit besar untuk balapan road race. Pembalap harus memutari sirkuit sebanyak 5 putaran. Motor yang dipakai dalam dua jenis balap ini berbeda. Drag race hanya mengutamakan akselerasi mesin. Sedangkan untuk balap road race, tak hanya akselerasi yang diutamakan. Motor harus mumpuni dalam pengereman. Kaki-kaki yang menopang roda juga harus stabil ketika berbelok. Dan yang sangat penting adalah ketahanan mesin untuk mampu dikebut terus-menerus pada lintasan panjang. Sani rupanya tak hanya dipercaya oleh tim Ende Junior. Satu tim balap dari Pangandaran mempercayakan Sani sebagai joki dalam kejuaraan nasional road race. Motor yang dipakai Sani ternyata belum siap membalap. Beberapa modifikasi dalam motor ini tidak mampu dikebut terus-menerus. Karena beberapa komponen mesin masih menggunakan onderdil asli pabrikan. Tentu saja motor yang dibuat pabrik dirakit untuk kebutuhan harian. Maka ketika dikebut dalam putaran tinggi di sirkuit, motor menjadi rusak. Inilah seni membalap dengan motor harian. Mengubah motor biasa menjadi luar biasa. Mau ke bengkel, misalnya mau ke JB, mau balap, ya.
Mama latihan anak. Gitu ya. Terus makan kan? Kadang Mama kerek-kerek masak. Nih, ya bantuan Mama ya. Nah, ini kan susu. Tadi hujan tuh di balapan, tempat balapan. Sama kakak-kakak saya suka dinasehatin kalau pakai motor jangan ngebut-ngebut gitu, takutnya celaka. Tapi dianya yang nggak pernah bilang kalau suka balapan gitu. aneh emang Ke mana nih? ke Bumeran jangan. Ulah lami bisa kehujanan. Ya. Ulah kekebutan di jalanan. Wow. Waalaikumsalam. Ya paling kecelakaan aja yang ke satu mah. Kan nyawa mah mahal. Saya takutnya itu aja celaka. Berpacu di lintasan balap adalah pilihan. Jalan umum pun bisa disulap menjadi lintasan balap. Tapi disinilah ruang kompetisi terbuka lebar, di mana menang adalah tujuan. Dan kalah adalah realitas yang harus diterima. Tanpa sekolah apalagi titel sarjana, mereka berusaha untuk seperti para insinyur otomotif di laboratorium pabrik motor. Kadang kemampuan itu mencengangkan. Dan tanpa standar keamanan, mereka berani melawan rasa takut. Memacu detak jantung yang semakin cepat seiring cepatnya mesin 150 cc melesat.